Shalom. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan izinkan kita kembali berkumpul bersama-sama dengan satu tujuan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itu sudah luar biasa Tuhan menyertai kita dari hari ke hari hingga saat ini. Tuhan izinkan kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan yang saya telah pilih di dalam Amos pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Peratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang diucapkan tentang kamu sebagai peratapan. Hai kamu Israel, telah rebah, tidak akan bangkit lagi. Anak darah Israel terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang, dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu benci, janganlah kamu mencari Betel, janganlah kamu pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Ayat 6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Saya berikan tema, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya, tentu kita memiliki semua pengharapan ingin mencari Tuhan. Sebagai orang yang percaya selalu memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Ini dalam konteks bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, itu Tuhan memerintahkan untuk kembali mencari Tuhan. Dalam kehidupan mereka yang buruk, mereka ditimpa oleh musibah dengan ratapan atau tangisan yang mereka alami pada waktu itu karena ulah perbuatan mereka menyimpang dari jalur atau dari kebenaran yang Tuhan telah tetapkan untuk mereka harus lakukan. Tetapi ternyata mereka memilih jalannya sendiri, mereka memilih mengikuti keinginannya sendiri, mereka memilih mengikuti kata hatinya, bukan mengikuti kata Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda mendengar seorang meratap? Peratapan biasanya terdengar di rumah-rumah duka. Itu adalah cara orang mengungkapkan kerinduan sekaligus perkabungannya. Orang menangis wajar, ratapan seperti di tempat-tempat berduka. Itu ratapan sebagai ungkapan kerinduan atau sebagai mengungkapkan rasa sedihnya atas perginya saudara atau anak kekasih yang Tuhan telah panggil. Ratapan yang dialami oleh bangsa Israel berbeda dengan ratapan kedukaan yang biasa kita dengar, di mana orang-orang menangis meratap oleh karena ditinggalkan oleh keluarga. Itu berbeda. Tetapi ratapan bangsa Israel pada waktu itu bukan karena ada satu orang atau 2 orang meninggal, tetapi ratapan yang mereka ratapi pada waktu itu nasib mereka, kehidupan mereka. Mereka kehilangan bangsa, mereka kehilangan integritas, mereka kehilangan segala-galanya. Mereka sangat menderita. Itu akibat daripada perbuatan mereka. Di dalam 1 Tawarik pasal 9 ayat 1 dikatakan, seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab raja-raja Israel. Sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Karena perbuatan mereka yang tidak setia sehingga Tuhan mengizinkan dikuasai oleh kerajaan Babel. Mereka disiksa di sana akibat ketidakadilan sosial dan kekerasan yang merajalela di ibu kota Samaria. Bapak Ibu, Tuhan menjatuhkan hukuman yang keras kepada Israel. Negeri itu ditanduskan. Bayangkan kalau negeri yang begitu dinikmati hasilnya tiba-tiba ditanduskan seperti yang ada di padang gurun. Ditanduskan berarti tidak menikmati sukacita di situ, tidak menikmati damai sejahtera di situ, tidak menikmati hasil bumi di situ. Itulah yang menimpa bangsa Israel di Babel. Mereka tidak ada sukacita, mereka tidak ada damai sejahtera sama sekali. Mereka sangat tersiksa, mereka menangis siang dan malam. Itulah gambaran yang Amos berikan kepada setiap orang percaya yang kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Ngeri saudara, negeri itu ditanduskan, orang-orangnya dibuang ke pengasingan. Begitu sedikit yang tersisa.
Hanya orang-orang yang tua, lemah, sakit, dan cacat yang dibiarkan mengembara di reruntuhan kota Israel. Kenapa mereka dibiarkan? Karena mereka sudah tidak kuat lagi. Mereka sudah tidak bisa diperalat lagi. Mereka sudah tidak bisa digunakan lagi. Itulah sebabnya mereka sisakan. Jadi tujuan daripada bangsa Israel diasingkan ke Babel itu mereka diperbudak dan disiksa. Kenapa Tuhan mengizinkan? Kita tahu bahwa Israel adalah bangsa pilihan. Kenapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Tuhan mengizinkan hal itu terjadi supaya bangsa Israel sadar bahwa pilihan mereka salah. Mereka memilih jalan mereka sendiri. Mereka menyembah patung. Mereka menyembah berhala. Sehingga Tuhan menegur mereka sebagai bentuk kasih sayangnya kepada bangsa Israel, supaya dosa itu jangan berlarut-larut, dosa itu jangan diteruskan, dosa itu harus berhenti melalui keratapan yang mereka hadapi. Hal itu tergenapi setelah pembuangan Asyur dan pembuangan ke Babel. Untuk waktu yang sangat panjang, bangsa Israel tidak mempunyai kekuatan untuk bangkit sebagai sebuah kerajaan luar biasa. Mereka tidak punya kemampuan, mereka tidak akan bisa bangkit lagi dengan caranya sendiri, dengan usahanya sendiri. Sekalipun mereka menyembah berhala, mencari kekuatan, mereka membentuk kerajaan-kerajaan dengan cara mereka sendiri, tidak akan pernah bangkit kembali. Selain mereka kembali kepada jalan yang benar, selain mereka kembali menyembah kepada Allah yang benar. Ini memberikan peringatan dan mengingatkan kepada kita terjadinya tentang peristiwa bangsa Israel ini. Namun menghukum Israel bukanlah hal yang dinikmati Tuhan. Tuhan juga sedih. Tetapi itu harus dilakukan. Dia meratapi keadaan mereka. Kalau kita lihat dalam ayat 1, dia juga kasihan kepada mereka. Setelah mereka dibiarkan untuk tersiksa, mereka dibiarkan untuk meratap, Tuhan juga sedih melihat mereka. Tetapi Tuhan tetap adil. Dia tetap menghukum orang yang keluar dari jalan perintah Tuhan. Tetap dihukum, sekalipun itu sedih. Sama dengan ketika kita mengajar anak-anak kita. Ketika setelah kita pukul atau kasih sanksi kepada anak kita, kita biasa menangis. Tetapi itulah bentuk kasih sayang kita. Kenapa kita lakukan hal demikian? Karena kita tidak mau supaya perbuatan salah itu terus dilanjutkan. Ketika kita datang di rumah, kita menjumpai anak-anak kita dan kita katakan selamat siang nak, dan dia tidak peduli kepada kita karena dia sementara bermain HPK atau bermain permainan. Apa yang kita lakukan? Kita ambil permainan itu, tujuannya supaya dia menyapa kita. Kadang-kadang dalam hidup kita, saudara, ketika ada sesuatu yang kita sangat nikmati dalam dunia ini, mungkin kita anggap adalah sesuatu yang baik, Tuhan ambil dulu, Tuhan geser dulu, Tuhan singkirkan dulu. Kenapa? Supaya kita sadar bahwa kita harus menghormati Tuhan. Saya waktu masih kecil, Wesley, saya berikan begitu banyak mainan. Kalau saya tegur dia, saya bicara dia cuek. Bisa dia jawab, tetapi tidak menoleh, tidak sopan lagi. Saya marah, ambil mainan itu, saya singkirkan, saudara. Saya yang belikan, tetapi saya harus singkirkan, supaya dia tahu bahwa kita harus menghormati siapa yang memberikan permainan itu. Sama di dalam hidup kita, saudara. Kita harus sadari apa yang kita miliki. Kalau Tuhan singkirkan, kita harus sadari bahwa wajar-wajar saja, karena itu bukan hasil usaha saya, itu semua berkat dari Tuhan. Jadi sumber keuangan kita, sumber ekonomi kita bukan terletak pada profesi, bukan terletak pada materi yang kita miliki, bukan terletak pada kemampuan yang kita miliki, tetapi sumber segala-galanya itu dari Tuhan. Karena ketika kita menganggap bahwa sumber segala-galanya dari profesi atau dari kemampuan saya, itu kita bisa menyembah kepada kemampuan kita, tanpa sadar bahwa siapa yang memberikan kemampuan, siapa yang memberikan talenta, siapa yang memberikan materi. Wajar-wajar saja ketika Tuhan menegur kita, dan kita tidak boleh marah, karena sumber segala sesuatu itu dari Tuhan. Amin. Di situ kita harus mengerti, Bapak Ibu, itulah yang terjadi bagi bangsa Israel. Jalan yang menuju hidup ini nasihat untuk pertobatan bagi bangsa Israel. Kita melihat bahwa ia gemas terhadap pemberontakan, tetapi ia juga melindungi mereka kembali. Sehingga dia berkata dalam ayat 4, carilah aku, maka kamu akan hidup. Dalam arti Tuhan berkata kepada mereka, carilah aku, artinya lakukanlah perintahku supaya
supaya kamu lepas dari ratapan itu yang dimaksud Tuhan. Supaya kamu bebas dari penderitaan itu. Dapatkah kita membayangkan wajah Tuhan ketika Dia mengatakan hal itu? Kita bisa bayangkan wajah muka Allah seperti seorang ayah yang rindu menyambut anaknya yang hilang. Tuhan membuka tangannya, mengundang Israel untuk bertobat kembali kepada jalannya. Ketika seorang ayah kehilangan anak atau seorang ibu kehilangan anak, dia menanti-nantikan. Kalau dia perginya pagi, jam 7 malam belum pulang-pulang, dia pasti pulang balik, keluar masuk rumah, pikirkan kapan anak saya kembali. Apalagi kalau 1-2 hari, wajahnya itu pasti dibayangkan sedih dan merindukan anaknya untuk pulang. Saudara, demikianlah bangsa Israel. Tuhan rindukan supaya dia kembali kepada Allah, mencari Allah. Demikian kita orang Kristen, saudara. Tangan Allah selalu terbuka, selalu ingin supaya kita kembali dan mencari Dia di dalam kehidupan kita. Jika seorang bertanya, di manakah kami harus mencari Tuhan? Kita lihat jawabannya dalam Amos telah menyiapkan jawabannya. Jangan mencari Tuhan di Bethel, Gilgal, atau tempat-tempat lain manapun yang dianggap ramah. Tempat-tempat itu akan dimusnahkan dan tidak akan ada lagi. Artinya semua apa yang ada dalam dunia mereka anggap hebat, mereka anggap keramat, mereka anggap bahwa itu yang akan menolong kita, itu semua akan dimusnahkan. Yang tidak musnah ketika kita mengikut Tuhan. Amin. Karena itu membawa kepada kehidupan kita yang kekal, saudara. Jadi jangan kita mencari Tuhan di mana-mana. Keliru juga kalau kita hanya membatasi mencari Tuhan, hanya mencari Tuhan di gereja. Kalau kita berkata bahwa kita mencari Tuhan di gereja, kita akan kecewa. Karena tidak selamanya gereja itu memberikan damai sejahtera. Di dalam gereja pun banyak baku siku, baku benci, dan sebagainya. Tidak beretika dan sebagainya. Saudara akan kecewa. Sehingga saudara memandang gereja sebagai sumber daripada damai sejahtera. Saudara salah, saudara keliru. Karena saudara tidak akan pernah datang di gereja, saudara tidak akan pernah datang beribadah kalau saudara datang di gereja untuk mencari damai sejahtera. Fakta gereja di mana-mana tidak ada yang sempurna. Hampir semua gereja itu 30%-40% berantakan. Orang Kristen di dalam tidak baku baik, baku benci dan sebagainya. Tetapi kalau kita mencari Tuhan, carilah dengan roh dan kebenaran. Maka ketika rohmu diubahkan, kebenaran kamu mengerti, kamu datang di gereja pun tetap menikmati damai sejahtera. Meskipun kiri kananmu itu berantakan, kamu tetap fokus dan menikmati damai di dalam Tuhan. Amin. Itu yang benar, saudara. Saudara yang terkasih, coba lihat dalam Yohanes 2 ayat 21 dikatakan, tetapi yang dimaksudnya dengan baik Allah ialah tubuhnya sendiri. Siapa tubuhnya di situ? Itu kan huruf besar di situ. Tubuhnya Allah. Berarti tujuan kita hanya mencari Allah, bukan mencari gereja. Bukan mencari gereja, tetapi mencari Allah. Gereja adalah tempat orang-orang kudus berkumpul. Jadi harapan kita ketika gereja itu, gereja ada, kita mendapatkan damai sejahtera karena tempat berkumpulnya orang-orang kudus, orang-orang bertobat. Ya pasti seperti itu. Secara logika memang seperti itu. Pasti kita nyaman dalam gereja. Tetapi faktanya Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak nyaman di dalam gereja. Oleh karena kita fokusnya kepada orang-orang yang ada di dalam, bukan fokus kepada baik Allah yang sesungguhnya, yaitu fokus kepada Allah. Itulah sebabnya banyak orang lebih senang ketika hari Minggu pergi di mana? Jujur, di mall, pergi rekreasi. Orang-orang Kristen. Karena lebih nyaman di luar daripada di gereja. Kenapa? Karena salah persepsi, salah mengerti tentang gereja itu sendiri, salah anggapan tentang gereja itu sendiri. Tetapi yang dimaksudnya dengan baik Allah ialah tubuhnya sendiri. Mencari Tuhan bukan dibatasi oleh gereja atau ruangan atau gedung, tetapi mencari Tuhan yang benar. Kita datang kepada Tuhan. Ini mengingatkan kita akan perkataan Yesus kepada perempuan Samaria di dalam Yohanes 4 ayat 21. Di situ dikatakan, kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Karena waktu itu hanya di Yerusalem ada gereja, ada banyak Allah. Ini sudah jelas di dalam perjanjian baru.
Tuhan memerintahkan dalam Yohanes bahwa jangan mencari engkau, jangan mencari aku di Yerusalem atau di Bait Allah, tetapi mencarilah aku. Di dalam Yohanes 4 ayat 23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Penyembah apa di situ yang benar, yang Tuhan kehendaki? Penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan menyembah gereja, bukan menyembah Bapa, tetapi menyembah dalam roh kebenaran. Saya kembali mengingatkan Bapak Ibu, kalau roh kita sudah diperbaharui, kita mengerti kebenaran, maka dimanapun kita datang kepada Tuhan, kita pasti menikmati damai sejahtera. Amin. Itu yang benar, mau di luar kah, mau di gedung kecil kah, mau di rumah kah, mau di gereja mana kah, kita tetap sejahtera. Itulah sebab banyak orang pindah-pindah gereja, yang pindah-pindah gereja karena tidak memahami tentang datang kepada Tuhan, tidak memahami menyembah Tuhan. Dia pikir gereja itu tempat damai sejahtera, gereja itu tempat kesenangan. Ternyata tidak seperti itu. Kalau kita berprinsip seperti itu, dari gereja ke gereja pindah, saudara tidak akan menemukan damai sejahtera. Kalau saudara berprinsip untuk mencari Tuhan yang benar, saudara akan menikmati damai sejahtera dimanapun saudara berada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, carilah Tuhan, maka kita akan hidup. Ini adalah janjinya. Ini prinsip yang berlaku pasti seperti rumus matematika. Ketika kita mencari hasil, kita harus mencari dengan upaya, maka kita akan menemukan. Dalam Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ada saatnya tidak bisa kita jumpai, tidak bisa kita temui. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dalam perjanjian lama, manusia berupaya mencari Tuhan, manusia berusaha untuk melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan damai sejahtera kembali, tetapi tidak berhasil. Itulah sebabnya Allah berinisiatif untuk mengutus anaknya yang tunggal, memberikan damai sejahtera bagi kita. Karena usaha manusia mencari Tuhan tidak pernah berhasil. Karena Tuhan tidak bisa dijumpai. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia tidak bisa menjumpai Allah lagi. Dan upaya manusia sehebat apapun tidak akan pernah berhasil. Dan sekarang kita ada di zaman anugerah. Bersyukur Tuhan yang datang mencari kita, bukan kita yang mencari Dia. Itu yang kita syukuri. Raja di atas segala raja datang mencari kita, bukan kita yang datang mencari Dia. Dia datang mencari kita karena kita disayangi oleh Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan pada pagi hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh menikmati firman-Mu pada saat ini, telah kembali mengingatkan kepada kami di mana bangsa Israel diasingkan oleh karena ulah perbuatan mereka. Mereka memilih jalannya sendiri. Mereka tidak mau taat kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka diasingkan dan mereka meratapi nasib mereka yang sangat menderita.